Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Darmawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5B dengan NIM 1987203068. Dosen pengampu Poppy Sinta BME. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Yang pertama, bab pertama yaitu konsep dasar ekonomi syariah. Menurut Abdul Manan, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan fitrahnya, ekonomi syariah merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Dasar hukum dan tujuan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu dasar hukum ekonomi syariah. Landasan syariah. Yang pertama yaitu ada Al-Quran surah Al-Baqarah. Yang kedua, Al-Sunnah atau Sunnah Rasulullah SAW. Landasan konstitusional. Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah Indonesia diakui secara yuridis sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1998 tentang perbankan. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah tidak terlepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yaitu menggapai kebahagiaan. Yang pertama yaitu falah sebagai tujuan hidup. Yang kedua yaitu masalah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Yang ketiga, permasalahan dalam mencapai falah. Bab kedua, paradigma ekonomi syariah. Yang pandangan Islam terhadap ekonomi yaitu 1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia. Yang ketiga, pemilik harta dapat dilakukan melalui usaha atau pencarian yang halal. Yang keempat, dilarang menempuh harta yang haram. B. Metodologi ekonomi syariah. 1. Ide dan prinsip dasar ekonomi. Yang kedua yaitu pendekatan nilai Islam terhadap ekonomi. Yang ketiga, realita ekonomi. Yang C. Rancangan bangun ekonomi syariah adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta tradisi dan pemikiran yang telah dikembangkan. Yang D. Paradigma ekonomi Islam, yaitu ada 2, prinsip al-mabda dan dasar al-asas. Bab 3. Perbandingan sistem ekonomi syariah dan ciri utama ekonomi syariah. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dalam suatu negara dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. B. Ragam sistem ekonomi dunia. Yang pertama yaitu sistem ekonomi liberal. Yang kedua sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga sistem ekonomi campuran. Dan yang keempat sistem ekonomi Islam. C. Prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, sosial, dan Islam. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan tidak orang lain di dalamnya. Yang kedua, ekonomi sosialis. Segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Yang ketiga yaitu ekonomi Islam, bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. D. Prinsip dan ciri utama sistem ekonomi syariah, yaitu yang pertama ada tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Bab 4. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, harta. Secara umum bahwa dalam pandangan Al-Quran adalah segala sesuatu yang disenangi manusia seperti emas, perak, kuda, dan hewan ternak, dan lain-lain sebagainya. Unsur-unsur sistem hak milik dalam ekonomi syariah. Dalam Islam terdapat 3 unsur kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu ihraj al-mubabbahah, yang kedua al-taulud minal mamluk, yang ketiga al-kalafiyah, yang keempat al-akad. Bab 5. Prinsip konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi dalam ekonomi syariah.
yaitu konsumsi diarahkan pada masalah. Islam melarang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Dalam Islam menekankan bahwa konsumsi dapat dilakukan sepanjang memperhatikan pihak lain yang tidak mampu juga. B. Masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi. Yang ke C. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Bab 6. Riba, gharar, dan maisir. Menurut syarak, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat. Ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Jenis-jenis riba ada 4, yaitu riba fadl, yang kedua ribayat, yang ketiga riba nasiah, dan yang keempat riba qarad. Yang ke B, gharar, merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Jenis gharar yaitu ada 3, jual beli barang yang belum ada atau makdum. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau maju, baik yang mutlak. Nah, yang ketiga, ada jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. C. Maisir adalah transaksi yang digunakan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Bab 7. Permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi syariah. Permintaan barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam merumuskan hukum permintaan, diasumsikan bahwa permintaan terhadap barang atau jasa hanya dipengaruhi oleh harga barang atau jasa. Elastisitas permintaan dan penawaran. Yang A. Elastisitas permintaan. Ada 3, yaitu elastisitas harga permintaan, permintaan silang, dan permintaan pendapatan. B. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersama dengan elastisitas permintaan. Nah, yaitu terdapat 5 tingkatan elastisitas. Yang pertama elastisitas sempurna, kedua elastis, yang ketiga elastisitas uniter, dan yang ketiga tidak elastis, dan yang keempat tidak elastisitas sempurna. Bab 8. Paradigma dalam ekonomi syariah. Nah, yang pertama yaitu perdagangan dalam Islam secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. Perdagangan atau dagang dalam bahasa Arabnya adalah tijarah, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar. Yang kedua, manhaj Islam dalam perdagangan adalah kejujuran yang merupakan sifat penting dalam berbisnis. Yang ketiga, prinsip dalam perdagangan dalam Islam. Itu ada 5. Yang pertama yaitu kejujuran. Nah, yang kedua ada kepercayaan, dan yang ketiga ada prinsip saling ridho atau rela antara yang terkait antara penjual dan pembelinya. Nah, yang keempat itu tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima prinsip keadilan. Bab 9. Konsep dan fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan permintaan guna mencapai kestabilan ekonomi atau untuk mengolah perekonomian ke kondisi yang lebih baik lagi. Yang ke B, bentuk kebijakan fiskal, yaitu ada 2, penstabilan otomatik dan kebijakan fiskal diskresioner. Yang ke C, instrumen fiskal dalam ekonomi syariah, yaitu ada 5. Yang pertama zakat, pajak, wakaf, dan pengelolaan aset strategis, dan yang kelima yaitu utang publik berupa sukuk. Bab ke-10. Konsep dan fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Nah, yaitu ada 4, operasi pasar terbuka. Nah, yang kedua fasilitas diskonto, dan yang ketiga rasio cadangan wajib, dan yang keempat imbauan moral atau moral persuasion. Kebijakan moneter tanpa bunga. Dalam ekonomi syariah, sektor lembaga keuangan syariah tidak mengenal istilah suku bunga. Semua transaksi didasarkan atas beberapa akad yang terkait dengan bunga, seperti akad mudarobah, akad musyawarokah, akad murabahah,
akad ijarah, dan beberapa akad lainnya. Bab ke-11. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah. A. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membayar investasi perusahaan. Yang ke B, prinsip dasar lembaga keuangan syariah, yaitu bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Dan kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehannya yang sah menurut syariah Islam. C. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, dan baitul mal atau wal tamlil dan koperasi syariah. Prinsip manajemen dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya tidak terlepas dari nilai-nilai syariah. E. Akad-akad muamalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana, yang kedua yaitu pembayaran atau penyaluran dana. Baiklah, hanya itu materi ekonomi syariah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.